Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Tiada kata yang pas kita ucapkan pagi hari ini kecuali puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya izinnya lah, rahmat, taufik, hidayah dan hinayahnya kita bisa hadir di tempat ini, di Batu Lapis ini. Dengan suasana yang begini dingin, tapi adik-adik semua masih semangat untuk hadir di masjid ini untuk melaksanakan salat duha, salat tahajud dan salat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah, presentasi pagi ini ada dua. Yang pertama dibawakan oleh Pak Nur Samsu Sultan dengan tema tujuan utama kehadiran manusia di muka bumi ini. Dan presentasi kedua akan dibawakan oleh Pak Prof. Andi Husni Tandra dengan tema potensi baik dan buruk dalam diri manusia. Ya, terserah kita mau pakai yang mana. Tapi in detail Pak Prof akan jelaskan nanti. Baiklah, kita masuk saja ke presentasi pertama. Karena tadi anunya agak bermasalah ini, jadi flame 2. Ya, ada Flame B. Ya, flame B. Silakan Pak Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi anzal Qur'an, halakal insan wa 'allamul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad hataman nabi la nabiyya ba'da. Ya. Selamat pagi juga. Barangkali ada yang non-muslim barangkali hadir di sini, Bro. Ada yang non-muslim hadir di Islam semua. Islam semua. Muslim aja tidak mau hadir. Ya, tidurnya dia. Jadi ini suatu pertanyaan. Untuk apa kita hadir di muka bumi ini? A very principal question and nobody can answer it except the Holy Book. Jadi pertanyaan, untuk apa kita hadir di muka bumi ini? Itu tidak ada yang bisa menjawab dengan jelas atau dengan akurat. Yang bisa menjawabnya adalah kitab suci. Dalam Bible dinyatakan, tidak apa biar tidak ada muslim, dalam Bible dinyatakan bahwa kamu diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Memakmurkan bumi, mengatur binatang. Dalam artian, Allah itu kan sudah mulia. Kenapa harus dimuliakan lagi? Sebenarnya secara hakikat mengakui kemuliaan Allah. Dengan mengakui kemuliaan Allah, kita patuhi perintahnya. Nah itu dalam Bible. Dalam Al-Quran lebih rinci. Dikatakan, "Mama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Saya lebih senang menggunakan kata mengabdi daripada menyembah. Karena menyembah adalah bagian daripada mengabdi. Nah, di sini ada dua slide. Saya siapkan, tapi karena memang saya sudah memikirkan, kadang-kadang memang tidak match, jadi saya ke plan B. Inilah jawabannya. Mudah-mudahan bisa dilihat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Nah sekarang kita memaknai itu mengabdi. Saya tertarik dengan ungkapan Stephen Covey, salah satu penulis kaliber dunia, mengatakan, we begin from the end. Saya awalnya itu bagaimana bisa kita mulai dari akhir? Tapi itu sepadan dengan ungkapan orang Makassar, nenek moyang kita. Ambat tu penaku lampah, let tu penaku joka. Jadi tiba baru aku berangkat. Rupanya itu adalah well planned action. Satu rencana yang matang. Sehingga segala aktivitas kita berorientasi pada the goal, tujuan itu. Nah, kita sekarang mencari akar kata daripada mengabdi.
Ini dia. Abdi. Inilah akar kata daripada mengabdi. 3 huruf. Ain, ba, dan dal. Sekaligus inilah mukjizat Al-Quran. Karena dia adalah mukjizat, setiap huruf ini punya makna. Jadi kehadiran kita pertama di bumi ini adalah ilmu. Makanya terbuka. Ini huruf ainnya terbuka ini. Ain, ilman. Terbuka. Jadi sangat suatu keniscayaan. Kita mulai dari taman kanak-kanak dulu. Cari ilmu dulu. Dan itu berkelanjutan itu. Karena ini tiga huruf ini memiliki rentetan yang selalu selaras. Ain, ilmu. Jadi ilmu dulu yang. Jadi mencari ilmu adalah salah satu wujud pengabdian kita kepada Allah. Ilman. Dan ini terbuka. Ilman. Ilman ini ain lan mim. Ini unik juga. Memang ini mukjizat betul Al-Quran ini. Ilman sama akar katanya dengan alam. Ain lam mim. Ilman. Alam ini tempat kita tinggal ini dan ain lam dan mim juga. Jadi kehadiran manusia barulah alam ini bisa dihargai. Tanpa manusia alam ini tidak bisa dihargai, tidak bisa diapresiasi kecuali dengan ilmu manusia. Jadi ini ain lam mim. Nah sekarang kita ke berikutnya. Ya, setelah ilman, bah itu titik di bawah rendah dia. Kita ini hamba, hina kita. Ada yang di atas. Inilah simbol ibadah mahdah. Ibadah mahdah itu salat, puasa, sedekah dan lain-lainnya. Salat, puasa, haji, rukun Islam itu. Itulah ibadah mahdah. Artinya ilmu yang berkaitan dengan pengabdian kita kepada Allah secara ritual. Dan ini wajib. Wajib ini. Wajib. Kalau ilmu dunia itu fardu kifayah. Kalau sudah ada yang jadi dokter, kita tidak usah jadi dokter semua. Tetapi berkaitan dengan ibadah, menyangkut diri kita itu wajib. Terutama yang utama itu. Wajib. Apa yang menyebabkan Habibie mengeluh di menjelang akhir hayatnya? Karena di saat itu dia rasakan ilmunya yang mampu membuat pesawat tidak berguna dalam kesendirian. Anaknya yang hebat-hebat meninggalkan dia seorang diri. Istrinya sudah pergi duluan. Di situ dia sadari betapa pentingnya ilmu agama. Dia memiliki hak paten dan banyak hasilnya. Tapi untuk siapa? Di saat dia sudah tua, dia sudah sendiri, tidak ada lagi harganya. Di situ dia merasakan. Tetapi ilmunya sangat berguna karena dia mampu membuat pesawat. Ini kaitan dengan ibadah mahdah. Kemudian ini yang ketiga ini bentuk sepatu. Sepatu. Ya, sepatu. Itulah track record. Itulah sepak terjang. Untuk itulah kita dihadirkan ke bumi untuk menata bumi, memakmurkan bumi. Termasuk memakmurkan diri. Itu dal, huruf dal, sepatu, sepak terjang, track record. Jadi pengabdian di muka bumi ini sesuai kehendak Allah itu dalam dimensi 3. Ilmu, ibadah, mahdah, dan gairu mahdah. Berbuat baik kepada sama. Khairun nas yanfa'un nas. Sebaik-baik manusia yang berguna untuk orang lain. Sesuai profesinya. Nah itulah tugas kita. Nah inilah jawaban. Jawaban Al-Quran. Dan this the miracle of Quran. Inilah mujizat Al-Quran. Lengkap dia. Melengkapi daripada yang Bible. Kalau Bible kan menitik beratkan pada ini. Tapi kita nih, kita bersyukur sekali lahir sebagai orang Islam. Alhamdulillah. Tapi perlu kita menambah tetap ilmu. Dengan ilmu kualitas ibadah kita kepada Allah makin baik. Dengan ilmu kita bisa berbuat baik kepada sesama. Ilmu di sini termasuk skill. Nah, dalam 3 ini ada penilaian. Rabbana ma halakta hadza batil. Jadi semua yang diciptakan ini ada manfaatnya. Dan dalam surah Al-Mulk dikatakan, auzubillahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Alladzi halakal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maksudnya Tuhan, pemilik kerajaan langit dan bumi, menciptakan mati dan hidup. Jadi mati dulu baru hidup. Untuk menguji
siapa yang lebih bagus amalannya. Jadi kehadiran kita di bumi ini ada ujian, tes. Apakah kita berbakat surga atau berbakat neraka? Mudah-mudahan yang hadir di saat ini berbakat surga semua, insya Allah. Dengan segala persyaratannya. Ya, ini. Jadi itu. Jadi kita, nah sekarang bagaimana detailnya, mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita, nanti akan dilanjutkan oleh Pak Prof. Dan nanti ada dialog. Wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi